guys, Mau lagi dengan bangun tapi now. Halo, selamat datang di Alvaro Renan Family Channel. Aku sore hari ini lagi jalan-jalan sama Alvaro. Mana? Ini dia. Jadi sekarang jalan-jalan sore ini mau aku jadiin kegiatan rutin gitu. Nah, sebenarnya gunanya untuk jalan-jalan pagi atau sore buat anak kita itu lumayan ini ya, bermanfaat. Terutama buat anak yang aktif seperti Alvaro. Jadi Alvaro itu tipe anak yang suka beraktivitas fisik gitu dan nggak bisa diem. Jadi kalau di tempat umum atau di restoran atau di mana itu Alvaro tipe yang nggak akan bisa diem gitu, nggak bisa makan dengan tenang. Nah ternyata Alvaro itu tipe anak yang ini kinestetik gitu, suka sama aktivitas fisik. Nah sejak aku suka ajak Faro jalan-jalan pagi atau sore, itu dia jadi lebih tenang. Jadi sepertinya energinya tersalurkan, mungkin karena anak yang kinestetik itu energinya besar, jadi emang butuh disalurkan dengan aktivitas fisik. Nah, manfaat lainnya selain dia lebih tenang di rumah dengan diajak aktivitas fisik seperti ini adalah Alvaro tidurnya jadi lebih nyenyak. Jadi biasanya kalau misalnya tengah malam itu kadang-kadang suka tidur bisa bangun berapa kali, tapi kalau misalnya aku ajak kegiatan fisik gini dia tidurnya nyenyak. Jadi buat anak yang aktif seperti Alvaro, aku tuh jarang kasih makanan atau minuman manis, apalagi jajanan, karena dari apa yang aku baca, makanan atau minuman manis itu justru malah membuat anak jadi semakin hiperaktif. Jadi sekarang itu aku lagi kasih Faro tuh makanan-makanan manis tuh kayak buah aja. Ya bolehlah sekali-sekali kayak roti. Tapi untuk jajanan-jajanan itu aku belum kasih. Ya jangan lupa. Jadi sambil jalan-jalan kita bisa juga sambil kasih pelajaran buat anak kita. Misalnya kalau ada tumbuhan atau ada apa gitu kan, kita kasih tahu misalnya ini kupu, ini bunga, terus ini pohon gitu. Jadi ini tuh jalan-jalan sore itu sambil ngajarin ini, menambah kosakata dia sambil belajar. Jadi manfaatnya banyak banget ya kalau jalan-jalan sore itu. Pokoknya buat ibu-ibu jangan mager ya, demi pertumbuhan yang optimal untuk anak kita. Aku mau cerita kemarin waktu Alvaro sakit. Jadi tiba-tiba tuh Alvaro kejang. Awalnya aku pikir dia tersedak, karena tiba-tiba dia terdiam, terus mukanya pucat dan kelihatannya kayak lagi susah bernapas gitu kan. Karena itu aku panik sama suami aku bawa langsung ke UGD gitu. Untuk apa? Kalau untuk tersedak itu emang nggak bisa main-main dan kita harus gerak cepat. Karena dalam hitungan menit itu kita harus mengatasi tersedaknya. Jadi sebagai orang tua emang kita harus punya kemampuan untuk pertolongan pertama anak kita yang tersedak. Nah ternyata setelah diperiksa Alvaro itu nggak tersedak tapi mengalami namanya kejang. Nah ini pertama kalinya nih Alvaro kejang. Setelah itu akhirnya sampai sana Alvaro langsung ditangani oleh tugas kesehatannya kan. Terus tiba-tiba dia muntah dan langsung panas badannya. Untungnya jadi waktu setelah muntah itu akhirnya dia baru tuh bisa ngomong gitu. Tadinya tuh udah lemes banget kan. Aduh aku udah deg-degan banget kemarin gitu. Nah kemarin tuh sempat di refer sama dokternya untuk pemeriksaan EEG. EEG tuh semacam merekam otak.
Nah itu sampai 3 kali tuh percobaannya, karena kalau anak balita itu EEG-nya dia dalam keadaan harus tertidur. Nah Alvaro tuh waktu itu udah dikasih obat tidur, tapi ternyata di pemeriksaannya baru udah hampir nyaris selesai dia terbangun, akhirnya gagal lagi. Nah pas mau cobaan ketiga itu pagi-paginya aku ajak Alvaro jalan muter-muter komplek, terus sudah jalan muter komplek, olahraga, kira pas EEG berhasil. Untuk hasilnya belum ini ya, belum ketahuan, tapi mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Nah, ada beberapa hal yang jadi hikmah buat aku waktu Alvaro sakit. Yang pertama adalah ketika anak sakit, pertama kok lagi kejang atau misalnya terlihat seperti tersedak, kita harus gerak cepat ya. Harus cepat, jangan tunggu deh gitu, langsung dibawa ke dokter. Dan kita juga harus tahu gejala kejang itu seperti apa. Jadi kita nggak bingung gitu. Karena ternyata ada juga yang pernah aku baca kasusnya, jadi anaknya tuh tiba-tiba mematung gitu loh, diem aja. Ternyata anaknya sedang kejang. Nah kalau anak sudah kejang maka harus diadakan pemeriksaan EEG. Jadi hikmah kedua kejadian kemarin tuh waktu Alvaro sakit adalah alhamdulillah aku waktu itu udah sempat bikinin Alvaro itu asuransi kesehatan, khusus asuransi rawat inap dia. Sebenarnya aku nggak kepikiran kalau aku akan pakai dalam waktu dekat. Itu asuransi aku memang persiapkan untuk dia. Nah, kemarin waktu di UGD kan, aku langsung kasih ini kartu asuransinya dan semua itu langsung diurus oleh petugas di sana. Jadi benar-benar proses yang lancar gitu. Jadi kita nggak tahu ya kapan tiba-tiba sakit kayak kemarin Alvaro itu, kita nggak tahu kapan butuhnya. Nah kemarin tiba-tiba sakit, alhamdulillah aku udah ada asuransi karena ternyata biayanya itu mahal sekali. Beberapa hari aja dirawat kemarin, aduh itu mahal banget gitu. Nggak kebayang kalau kemarin tuh belum sempat bikin asuransi, aku akan sangat bingung dengan biayanya. Jadi minimal kita harus ada jaminan kesehatan untuk keluarga kita, dan jangan tunda-tunda ya. Jangan ditunda-tunda, karena aku juga punya pengalaman yang kurang menyenangkan gitu ya dari kerabat aku sendiri yang belum punya ini jaminan kesehatan sama sekali, dan ketika sakit akhirnya bingung gitu. Sudah semakin sore nih, kita jalan-jalannya lumayan lama, lumayan panjang, pasti nanti tidurnya juga jadi lebih nyenyak ya kan? Sudah, kita sudahi saja jalan-jalan sorenya sambil curhat, sambil sharing. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalain loncengnya ya, agar channel ini terus berkembang. Dadah. Dadah.